Negara Yanfeng kuno, ibu kota Chu. Di malam hari, Luo Feng berbaju hitam dengan santai terbang di atas kota. Setelah mencapai tingkat kedua Raja Dewa, saya sudah bisa mengintip ke Avenue of Destruction yang lengkap, dan penggunaan Morosa telah sangat berkurang. Luo Feng tersenyum sedikit. Menguasai cabang-cabang Avenue dapat mengintip ke bagian Avenue. Mencapai tingkat kedua Raja Dewa, Anda dapat mengintip ke Avenue yang lengkap, dan Anda dapat memobilisasi kekuatan Avenue sampai batas tertentu. Jika Anda mencapai alam tertinggi, Anda akan menguasai Avenue lengkap. Ketika jalan hidupku mencapai tingkat kedua Raja Dewa, bantuan alam semesta asli dapat diabaikan. Banyak peluang berharga di masa lalu juga menjadi semakin tidak penting. Misalnya, mantan Wu Yui, sebagai harta rahasia aliran mekanis tingkat dewa sejati abadi, sangat membantu Luo Feng yang baru saja tiba di benua asal. Tetapi ketika kekuatannya meningkat, itu menjadi harta karun yang sangat penting untuk peringatan. Alam semesta asli akan menjadi tidak berguna, dan Morosa masih bisa membantu jika mencapai alam tertinggi. Sebagai teknik rahasia kemauan paling brilian yang pernah saya lihat, Legend Art masih sangat membantu. Menara bintang menjadi semakin penting seiring berjalannya waktu. Luo Feng juga menganggapnya menarik. Ketika dia lemah di alam semesta asli kampung halamannya, dia berpikir bahwa nilai perahu makam, Wu Yui, dan pisau bayangan darah lebih tinggi daripada menara bintang. Dapat dilihat bahwa ketika seseorang lemah, sulit untuk melihat melalui harta karun di depannya. Bahkan Tuan Zhuo Shanke yang secara pribadi menyempurnakan menara bintang, hanya berpikir bahwa menara bintang adalah harta rahasia tingkat Raja Dewa. Dia tidak melihat benar dan salah menara bintang. Hah! Luo Feng berpikir sambil terbang dengan santai, dan segera tiba di Istana Kaisar Chu. Dia datang ke Istana Kaisar Chu untuk menerima warisan berikutnya dari 8 bentuk kehidupan kesengsaraan dan 72 pedang kehancuran. Dia hanya perlu menunjukkan misteri tingkat kedua dari Jalan Raja Penghancur Dewa untuk membuktikan bahwa dia telah mencapai level ini. Sesaat kemudian, 8 kesengsaraan bentuk kehidupan dan 72 pedang kehancuran diwarisi oleh Luo Feng di tahap penuh Raja Dewa. Tentu saja, Luo Feng hanya mengacu pada 2 warisan ini sekarang. Dibandingkan dengan warisan khusus, memang jauh lebih sederhana, dan metode rahasianya juga relatif biasa. Luo Feng berpikir. Warisan khusus, gerakan terkuat secara teoritis pada tahap yang sama, sangat sulit. Misalnya, 24 fase kehidupan, memahami esensi dari 24 fase, dan meneliti materi yang beradaptasi dengan 24 fase. Luo Feng hanya memahami satu aspek, dan belum memahaminya. Misalnya, metode rahasia persatuan dari tubuh binatang gua campuran, yaitu metode pertempuran yang bekerja sama dengan tubuh binatang gua campuran. Luo Feng hanya memahami metode pertempuran, dan tidak memahami tubuh binatang gua campuran, tetapi menggunakan metode pertempuran dengan bentuk kehidupan dunia yang lebih kuat. Jadi 2 warisan khusus ini, gerakan terkuat secara teoritis, Luo Feng hanya memahami sebagian. Setelah Luo Feng selesai mempelajari warisan, dia secara alami datang menemui tuannya. Kedua warisan ini menghemat sekitar 200 juta kredit tamu, jadi tentu saja dia harus berterima kasih kepada tuannya. Luo Feng. Di Chu tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat Luo Feng. Dia terlalu puas dengan murid ini. Setelah menjadi Raja Dewa selama lebih dari 200 abad, dia telah mencapai tingkat kedua Raja Dewa. Bakat ini membuat Di Chu takjub. Tuan, saya telah menerima konten lanjutan dari 2 warisan, kata Luo Feng. Iya. Di Chu mengangguk puas, ketika kamu baru saja menjadi Raja Dewa, kamu sudah tak terkalahkan di tingkat pertama Raja Dewa. Saya tahu bahwa bakat Anda cukup menakutkan, tetapi untuk mencapai tingkat kedua Raja Dewa dalam waktu sesingkat itu, hanya ada segelintir orang dalam sejarah benua asal yang lebih cepat darimu. Luo Feng tahu bahwa memang ada orang yang mencapai tingkat kedua Raja Dewa lebih cepat darinya. Ini juga karena dia menggunakan alam rendah untuk memahami rahasia tingkat tinggi, untuk meredam pemahamannya sendiri. Jalur kultivasimu sangat mulus. Di Chu berkata, beberapa orang dengan bakat tinggi mungkin mempesona pada tahap awal, tetapi tiba-tiba terjebak pada kemacetan dan menjadi biasa-biasa saja. Tapi kamu telah dengan mulus menembus ke tingkat kedua dari Raja Dewa. Bagimu, tujuan selanjutnya adalah alam tertinggi. Di Chu berkata dengan penuh harap,
alam tertinggi berkali-kali lebih sulit daripada tingkat kedua Raja Dewa. Kamu masih harus bekerja keras dan tidak ceroboh. Murid mengerti. Luo Feng pasti mengerti. Kamu semakin kuat dan kuat. Dicu memandang Luo Feng, beberapa konflik antara tuannya dan saya mungkin akan melibatkan Anda. Melibatkan saya? Luo Feng tercengang. Kamu adalah muridku. Dicu berkata, sebelumnya kamu lemah, dan kelompok makhluk teratas di benua asal tidak akan peduli padamu sama sekali. Tetapi ketika Anda menjadi tingkat kedua dari Raja Dewa, Anda memasuki bidang penglihatan mereka. Siapa mereka? Luo Feng bertanya. Dicu memandang Luo Feng, menurutmu siapa musuhku di benua asal? Setelah pikiran dan kehendak Luo Feng berubah, dia benar-benar menahan keinginannya dan menyembunyikan dirinya, tetapi dia masih sensitif. Guru duduk di sana, dan tekanan tak terlihat sangat menakutkan. Dia jauh lebih kuat dari Kaisar Guisu, dan bahkan lebih kuat dari penguasa Sungai Induk. Luo Feng telah melihat penguasa Sungai Ibu dan Ratu Fengdu dengan matanya sendiri. Keduanya mengandalkan ranah dan harta rahasia mereka untuk melewati level dan bertarung melawan Kaisar. Tetapi dalam hal kekuatan bentuk kehidupan, mereka jauh lebih rendah dari Kaisar. Dengan kekuatanmu, lawan di benua asal sebagian besar adalah Kaisar dan Raja lainnya. Hanya ada segelintir praktisi menganggur yang bisa menjadi lawan. Kata Luo Feng. Musuh terbesarku terutama adalah Kaisar lain dari negara kuno Yanfeng. Mata Dicu sedikit dingin. Luo Feng tercengang. Negara kuno Yanfeng dan negara kuno Leiting secara alami bertentangan. Saat menghadapi dunia luar, 13 kaisar dari negara kuno Yanfeng secara alami akan bergabung untuk melawan musuh. Sebagai musuh alami, dendamnya sangat jelas. Dicu memandang Luo Feng, tapi itu berbeda di dalam negara kuno Yanfeng. Apakah itu mengeksplorasi banyak harta karun, berbagai peluang, alokasi sumber daya, ada banyak konflik. Di kedalaman tanah harta karun, untuk merebut harta karun itu, aku membunuh kaisar klan aku sendiri. Bersikaplah kejam kepada murid-murid kaisar lain, hancurkan seluruh keluarga mereka, dan rampas harta mereka. Dicu memandang Luo Feng, di permukaan, dia adalah 13 kaisar kerajaan kuno Yanfeng, tetapi pada kenyataannya, kebenciannya lebih besar daripada praktisi yang menganggur di luar. Luo Feng diam-diam terkejut ketika mendengar ini. Telah lama dikabarkan oleh dunia luar bahwa hubungan antara kaisar sangat buruk, dan itu benar. Di masa depan, kamu harus membedakan dengan jelas siapa musuh dan siapa teman. Dicu memandang Luo Feng, dari 13 kaisar kerajaan kuno Yanfeng, Di King adalah yang paling menyendiri dan memiliki daya tarik terkuat. Kalau begitu giliran Dian. Ini adalah seseorang yang harus kamu waspadai. Dicu memandang Luo Feng, Dian adalah kaisar pertama dari kerajaan kuno Yanfeng. Dia pernah memimpin negara kuno dan mengendalikan distribusi sejumlah besar sumber daya. Kuasa. Karena pada saat itu, dia adalah satu-satunya kaisar di negara kuno, dan dia sangat ramah kepada keluarga kerajaan dan membantu banyak keturunan, jadi dia sangat kuat sekarang. Dia dan Diwu seperti saudara laki-laki dan perempuan, persahabatan hidup dan mati. Dia dan Di11 sudah menikah. Dia, Di11, dan Diwu, mereka bertiga selalu maju dan mundur bersama. Karena mereka sudah cukup tua dan metode mereka cukup kejam, mereka bertiga telah mengumpulkan harta paling banyak. Dicu memandang Luo Feng, mereka bertiga ada satu set lengkap harta rahasia tingkat Dewa Raja Transenden. Mereka bertiga bergabung bahkan lebih menakutkan. Di antara 13 Kaisar Yanfeng, Di King menempati urutan pertama, dan Dian, Di11, dan Diwu bersama-sama berada di peringkat kedua. Kaisar Ji, kemauan spiritualnya melampaui tingkat Dewa Raja. Ini membuat tubuhnya dari garis keturunan Chaotic Source mampu memanfaatkan kekuatan yang lebih menakutkan. Teknik rahasia kehendak spiritualnya juga menakutkan. Dia harus dianggap sebagai yang ketiga di antara 13 Kaisar Yanfeng. Kekuatan. Semua kaisar lainnya, termasuk suami kaisar, masing-masing memiliki kepentingannya sendiri, dan tidak ada yang selalu bisa bersatu. Dicu memandang Luo Feng. Rute kultivasi garis keturunan, kecuali Kaisar Borer, umumnya lebih kejam dan ceroboh. Rute pemurnian tubuh Hunyuan relatif rasional, tetapi begitu dihitung, itu hanya akan menjadi lebih sulit. Luo Feng mendengarnya dengan jelas. Dikatakan bahwa bakat kaisar cukup tinggi dan dia mungkin kaisar berikutnya. Tetapi dalam hal kekuatan, di antara 12 kaisar selain Di King, Diju adalah yang terkuat.
musuh terbesarku adalah Diwu, musuh hidup dan mati. Dicu memandang Luo Feng, itu juga menyebabkan Dian dan di-11 menargetkanku. Murid mengerti. Luo Feng mengerti. Saya diam-diam diserang olehnya dan jatuh ke sungai darah kotor terdalam di alam Tianzu, tempat paling berharga di benua asal. Umumnya, jika seseorang di tingkat kedua Raja Dewa terkontaminasi dengan darah sungai yang tercemar, mereka akan terinfeksi dan langsung mati. Kontaminasi bahkan mempengaruhi klon, akan mati sepenuhnya. Dicu memandang Luo Feng, saya tenggelam ke dasar sungai dalam darah kotor, dan bentuk kehidupan pamungkas saya terkikis lebih dari 90%. Saya akan mati, tetapi saya mendapatkan harta rahasia dari dasar sungai karena keberuntungan, dan saya bergegas keluar. Sungai darah kotor bertahan. Selama aku punya kesempatan, aku pasti akan membunuhnya. Dicu berkata dengan tenang. Dia pantas mati. Luo Feng mengangguk. Apakah ada kaisar yang memiliki hubungan baik dengan guru? Luo Feng bertanya. Dicu sedikit terkejut dan kemudian berkata, tidak. Meskipun kita bukan teman, setidaknya kaisar lain dan aku tidak memiliki perseteruan hidup atau mati. Dicu berkata, adapun keluhan antara kaisar lain. Saya akan mengirimkan laporan terperinci kepada Anda. Luo Feng mendapatkan informasi itu dan melihatnya. Melalui penelitian ini, Luo Feng menemukan bahwa Dicu cukup baik. Seperti Dikong. Dia memiliki hubungan yang buruk dengan semua kaisar. Penggerak kaisar. Dia menyerang semua kaisar kecuali Diking dan mengalahkan kaisar lain untuk merebut harta karun itu dengan paksa. Karena dia cukup kuat, tidak ada kaisar lain yang berani berseteru hidup atau mati dengannya. Tapi hal yang sama. Kaisar Siang juga tidak punya teman sejati. Tuanku, Dicu, cukup baik di antara 13 kaisar. Luo Feng berpikir, saya tidak menyangka bahwa Dicu, yang sangat ramah kepada saya, akan memiliki temperamen yang mendominasi dan mendominasi. Jika kaisar lain terlibat, segera beritahu saya. Dicu berkata, jangan membuat keputusan dengan mudah. Kamu bisa dengan mudah jatuh ke dalamnya jika kamu tidak berhati-hati. Jangan khawatir, Tuan. Luo Feng menjawab. Semuanya seperti yang diharapkan Tuan Dicu. Hanya setengah abad kemudian, token tamu Luo Feng menerima misi. Di kota Huyang, Luo Feng melihat misi ini dengan heran. Dia telah menerima banyak misi selama bertahun-tahun, tetapi isi misi ini agak istimewa. Konten tugas. Di area terlarang kerajaan, ada 192 dunia untuk membudidayakan 192 telur binatang keturunan Hunyuan. Ini membutuhkan kekuatan Raja Dewa tingkat kedua, dan 192 klon perlu diatur untuk merawat telur dengan hati-hati. Hanya butuh 3.000 tahun untuk merawat mereka. Namun, sangat sedikit keking yang dapat menyelesaikan tugas ini. Setelah diskusi di antara banyak kaisar, Luo He Keking ditunjuk untuk mengambil alih tugas ini. Luo Feng sangat terkejut. Tentukan saya? Kecuali hukuman seperti menjaga kota Xiangjie, misi tamu normal semuanya dilakukan secara sukarela, dan tamu memiliki hak untuk menolak. Pahala untuk tugas ini adalah 50 juta pahala yang agak terlalu sedikit. Tugas ini memiliki ambang batas yang tinggi dan merupakan kerja keras. Setelah 3.000 zaman kerja keras, hanya sedikit pahala ini? Anda bisa mendapatkannya dengan memilih beberapa harta karun di alam mimpi. Tugas ini didiskusikan oleh banyak kaisar dan saya ditugaskan. Kaisar yang mana? Luo Feng sedikit mengernyit. Sebelum 24 fase bentuk kehidupan dunia dibudidayakan, dia tidak mau memiliki terlalu banyak konflik dengan kaisar. Tuan, saya menerima tugas-tugas. Luo Feng segera mengirim pesan dan mengirimkan isi lengkap tugas ke tuannya. Tolak. Dicu segera memerintahkan, sangat merepotkan untuk membudidayakan telur binatang keturunan Hunyuan. Anda perlu membagi perhatian Anda pada saat yang sama, merawatnya dengan baik, dan berada di bawah pengawasan boneka sepanjang waktu. Anda tidak bisa mengendur sama sekali. 3.000 zaman akan sangat memengaruhi latihan Anda. Ini adalah pekerjaan yang sulit dan melelahkan. Raja Dewa tingkat kedua yang stagnan dalam latihan mereka dan pandai membelah tubuh mereka akan menerima tugas ini untuk menyenangkan kaisar tertentu. Anda tidak harus menerimanya. Dicu memerintahkan. Ya, Guru. Luo Feng tidak berniat menerimanya. Dia telah memperoleh materi darah Hunyuan dari 24 fase.
Jika dia menginginkan materi darah Hunyuan yang lebih kuat, dia hanya bisa menggunakan bahan biologis dari darah Hunyuan alam tertinggi yang dilarang untuk diturunkan kepada orang luar oleh keluarga kerajaan dari dua negara kuno. Menurut pemahaman Luo Feng, inkarnasi leluhur akan menonton, dan bahkan jika mereka menjaga, mereka tidak dapat mencari keuntungan pribadi. Berdasarkan pemahaman saya tentang mereka, jika Anda menolak, mereka akan memiliki rencana cadangan. Dicu memerintahkan, tidak peduli bagaimana mereka mengancam atau membujuk, tolak saja. Serahkan yang lain padaku. Murid mengerti. Luo Feng berkata diam-diam, menolak, masih ada rencana cadangan? Kota Huyang, rumah tuan kota. Luo Feng sedang minum anggur buah di sebuah gedung bertingkat tinggi. Jalan kehidupan akhirnya mencapai tingkat kedua Raja Dewa. Luo Feng dalam suasana hati yang sangat santai. Setelah teratai kehidupan berakar di dunia batin, Luo Feng dan Avenue of Life juga sangat cocok. Mempelajari pola rahasia kehidupan Menara Bintang juga sangat membantunya baginya. Pola rahasia kehidupan Menara Bintang menyumbang proporsi terbesar. Malam ini, 3 cabang, roh kehidupan, tubuh kehidupan, dan sumber kehidupan, terintegrasi dengan sempurna, dan alam semakin ditingkatkan, dan pemahaman tentang 24 fase bisa lebih lancar. Saya menunjukkan sedikit kekuatan Raja Dewa tingkat kedua, dan para kaisar mulai memperhatikan saya. Luo Feng memegang gelas anggur. Sebelumnya, dia secara terbuka mengatakan bahwa dia hanya tak terkalahkan di tingkat pertama Raja Dewa, dan dia bisa terjerat dengan penguasa Tian Kun dengan banyak klon, tetapi kaisar mengabaikannya. Sekarang, satu persatu, mereka memperhatikannya, dan bahkan menghitungnya. Luo Feng dapat merasakan bahwa sebab dan akibat yang tidak jelas mulai menjerat dirinya sendiri. Penyebab dan efek ini sangat samar, tetapi tidak jelas dan mendalam. Luo Feng hampir tidak dapat mendeteksi dengan siapa garis sebab dan akibat ini terhubung. Justru karena dia tidak dapat mendeteksi siapa yang terhubung, Luo Feng dapat menyimpulkan hasilnya. Dengan kerajaanku, pikiran dan keinginanku tidak dapat mendeteksi dengan siapa garis sebab dan akibat yang tidak jelas ini terhubung, jadi itu harus menjadi kaisar dan raja. Bentuk kehidupan alam pamungkas mandiri dan dapat mengisolasi semua sebab dan akibat yang mengintip. Secara alami, saya tidak bisa memata-matai mereka. Tiba-tiba, suhu di sekitar naik, dan nyala api putih yang tak terlihat tumbuh. Wajah Luo Feng sedikit berubah. Aturan pengoperasian langit dan bumi di sekitarnya telah berubah, menjadi aturan pengoperasian api. Dalam api putih yang menyebar, wajah seorang wanita api muncul, menatap Luo Feng dengan acuh tak acuh. Ketika Luo Feng melihat pihak lain, dia segera berdiri dan memberi hormat dengan sopan. Luo Hi menyapa kaisar. Wanita yang mengendalikan api yang begitu mengerikan hanyalah Kaisar Wu, salah satu dari 13 kaisar negara kuno Yan Feng, di benua asal. Dia juga memiliki perseteruan hidup dan mati dengan tuannya Dicu. Cepat dan terima tugas membudidayakan telur binatang keturunan Hunyuan. Wajah wanita itu memerintahkan acuh tak acuh. Kaisar, saya tidak bisa menerimanya. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Mata wanita itu tiba-tiba menjadi jauh lebih dingin, dan api putih yang tak terlihat langsung mengikis tubuh Luo Feng. Tubuh kehidupan dunia Luo Feng terasa sangat sakit, mendesis, dan tubuhnya terbakar menjadi ilusi dalam sekejap, dan kemudian tubuhnya mulai pulih. Nyala api yang menakutkan ini dengan sengaja menahan kekuatannya, membakar tubuh Luo Feng sampai ke ambang pemusnahan, tetapi tidak sepenuhnya menghancurkan tubuh ini. Hanya bentuk kehidupan dunia tingkat pemula yang masih terlalu lemah di depan kaisar. Luo Feng juga merasakan celah besar saat ini. Hanya karena kamu menjadi murid Kaisar Chu, kamu berani menolakku? Wanita itu memandang Luo Feng dengan dingin, kamu harus menerima tugas ini. Jika Anda berani menolak, semua murid sekte Anda, sekte Daohe, akan berubah menjadi abu. Wajah Luo Feng berubah, Kaisar. Seorang kaisar sama sekali tidak peduli dengan wajahnya dan mengancam dirinya sendiri dengan nyawa semua murid sekte Daohe? Katakanlah, setuju atau tolak? Wanita itu memandang Luo Feng dengan dingin. Kaisar Wu, apakah kamu mengancam murid-muridku? Aura gelap dan menakutkan turun, dengan sembarangan mengikis api putih di sekitarnya. Aura gelap dan menakutkan membentuk sosok kekar, menatap wajah wanita itu, jika kamu berani menghancurkan semua murid sekte Daohe, aku akan membunuh salah satu anakmu yang lain. Tebak siapa yang akan aku bunuh kali ini?
Wanita itu memandang pihak lain dengan niat membunuh yang kuat di matanya. Dia memiliki total 5 anak. Dalam beberapa tahun terakhir, 2 dari mereka benar-benar dibunuh oleh Kaisar Chu, dan mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Sekarang ada 3 anak yang tersisa. Jika semua anaknya meninggal, dia tidak akan khawatir dan akan bertarung sampai mati dengan Di Chu. Tapi karena masih ada 3 yang tersisa, dia harus sangat berhati-hati. Kamu mengancamku sebagai murid? Wanita itu tampak marah. Ya, aku mengancammu. Di Chu memandang wanita itu. Dengan kemampuannya untuk menghancurkan bentuk kehidupan di alam pamungkas Dao besar, dan dengan bantuan harta rahasia yang kuat, dia bisa membunuh anak-anak di Wu kapan saja, tetapi tidak mungkin dia bisa bertahan hidup. Bahkan jika dia bersembunyi di istana Kaisar Wu dan dikutuk sampai mati oleh Kaisar Chu sendiri, Kaisar Wu tidak dapat menyelamatkan anak-anaknya. Oke, sangat bagus. Wanita itu mencibir, dan kemudian semua api putih menghilang, dan dia menghilang sepenuhnya. Menguasai. Luo Feng memandang Di Chu. Pernahkah kamu melihat betapa tidak tahu malunya mereka? Sosok Di Chu dengan aura menakutkan berkata sambil tersenyum. Saya tidak menyangka bahwa seorang kaisar akan mengancam saya dengan nyawa seluruh sekte. Luo Feng benar-benar membuka matanya. Untuk melampaui harta rahasia tingkat Dewa Raja, dapat dimengerti bahwa dia akan melakukan apa saja dengan cara apapun. Mengancam nyawa seluruh sekte hanya untuk satu misi? Luo Feng hanya merasa bahwa apa yang disebut tindakan kaisar tidak sebaik Raja Dewa biasa dan alam kekacauan biasa. Di Chu berkata, ketika tidak ada batasan pada kekuatan Anda dan Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan, Anda harus memiliki kondisi mental yang cukup untuk mengendalikan diri sendiri. Luo Feng mengangguk. Kekuatan tak terkalahkan, di tangan orang gila, memang menakutkan. Budidaya garis keturunan Hunyuan akan mencemari diri sendiri, dan mereka akan melakukan hal-hal yang lebih sembrono. Di Chu menggelengkan kepalanya, saya juga harus menjaga ketiga anaknya untuk menahannya. Di masa depan, jika Kaisar dan Raja terlibat, Anda segera menghubungi saya dan saya akan membantu. Anda menyelesaikannya. Permisi, Tuan. Luo Feng cukup berterima kasih. Tentu saja cara terbaik adalah tumbuh sendiri. Di Chu tersenyum sedikit dan pergi. Luo Feng mengangguk. Dia telah berusaha sekuat tenaga untuk memahami 24 fase. Ruang yang luas. 12 pikiran berkumpul di sini, memanifestasikan 12 sosok yang samar dan menjulang tinggi, yang merupakan 12 kaisar kerajaan kuno Yan Feng kecuali Di King. Setiap napas mereka sangat menakutkan, dan mereka seperti jalan lengkap yang turun. Atau bisa menghancurkan dunia, atau bisa menjadi jurang tak berujung, atau bisa dipenuhi dengan vitalitas tak berujung. Pertemuan ini diusulkan oleh Dian, kata suami Kaisar. Dian mengusulkan untuk mencabut status tamu Luohi. Menurut aturan keluarga kerajaan, untuk mencabut status tamu Luohi, setidaknya setengah dari Kaisar yang berpartisipasi harus setuju. Sistem tamu dirumuskan oleh leluhur. Mengambil status tamu-tamu bukanlah sesuatu yang dapat diputuskan oleh 1 atau 2 kaisar. Dicabut statusnya sebagai menteri tamu? Di Chu tersenyum, muridku Luohi sangat berbakat. Ketika dia menjadi Raja Dewa, dia tak terkalahkan di tingkat pertama Raja Dewa. Sekarang dia telah menjadi tingkat kedua dari Raja Dewa. Cahaya pedang yang dia gunakan sebelumnya, itu dianggap sebagai level teratas di tingkat kedua Raja Dewa. Dengan bakat seperti itu, Dian, kamu benar-benar ingin merampas statusnya sebagai tamu? Di Chu menggelengkan kepalanya. Apakah keluarga kerajaan saya peduli dengan bakat seorang pembudidaya yang menganggur? Bahkan penguasa kerajaan 10.000 alam tidak berani melawan kerajaan kuno Yan Feng kita. Dian mencibir, keagungan kerajaan kuno Yan Feng kita adalah yang paling penting. Bagaimana dia, seorang pria kecil, bisa menyinggung keagungan kerajaan kuno Yan Feng kita? Di Chu bertanya lagi. Dian berkata dengan acuh tak acuh, sejak Luohi menjadi Raja Dewa, dia telah menolak semua tugas yang diberikan kepadanya dan tidak pernah menerimanya. Sebaliknya, dia menggunakan statusnya sebagai murid kaisar untuk menerima warisan senilai lebih dari 200 juta. Dia hanya tahu bagaimana memintanya, bukan menerimanya. Seorang tamu yang tahu cara membayar. Saya tidak berpikir keluarga kerajaan membutuhkan tamu seperti itu. Warisan yang dia terima adalah hadiah dariku.
Dichu berkata, sudah menjadi kebiasaan juga bagi kaisar untuk mewariskan warisan kepada murid-murid mereka. Meskipun itu adalah kebiasaan, dia tidak mau mengambil tugas apapun. Kata Dian. Saya bertemu dengannya secara langsung dan memintanya untuk mengambil alih misi. Tapi dia bahkan tidak memperhatikanku, kaisar, dan masih menolak. Wanita api Diu terkekeh pelan, saya mengabaikan perintah kaisar dan bertanya kepada tamu seperti itu. Apa yang harus dilakukan? Kamu berbicara secara langsung, tapi dia menolak? Sosok abu-abu berkata, karena kaisar bertemu dengannya secara langsung dan memerintahkannya untuk melakukan sesuatu, dia harus menerimanya dengan patuh. Kurangnya martabat seperti itu, saya juga setuju untuk mencabut status tamunya. Apa? Karena Anda memiliki status terhormat, dia harus mematuhi Anda dengan patuh? Apakah kamu tidak memenuhi syarat untuk menolak? Di Chen terkekeh, leluhur telah menetapkan aturan, dan tamu memiliki hak untuk menolak. Sebaliknya, di depanmu, Diwan, dia tidak ada lagi kekuatan untuk menolak. Di mata mereka, bahkan murid-murid kaisar harus diizinkan untuk dikendalikan oleh mereka dan dibunuh oleh mereka. Dishuan berkata dengan dingin dari samping. Difu melihat pemandangan di depannya dengan sakit kepala. Semuanya, mari kita putuskan lamaran Dian. Difu mendesak. Hasilnya akan segera keluar. Mereka yang setuju untuk mencabut status Luohe sebagai menteri tamu adalah Dian, Di11, Diwu, Diwan dan Diwu. Faktanya, ketika Diwu pergi menemui Luo Feng masih menolak, yang membuat beberapa kaisar tidak puas. Beberapa kaisar peduli dengan martabat. Seorang praktisi kecil yang menganggur yang tidak memberikan wajah kaisar harus dihukum. Inilah sebabnya mengapa Dian berani mengusulkan untuk mencabut status tamu Luohe. Hanya saja mereka bertiga, Dian, telah menyinggung beberapa kaisar selama bertahun-tahun. Misalnya, Kaisar Xuan, yang juga peduli dengan martabat, tidak ragu untuk berdiri di sisi yang berlawanan dari Dian dan yang lainnya. Muridnya, Kaisar Guisu, dipaksa sampai pada titik seperti itu. Kaisar Xuan merasa itu sangat memalukan dan mempermalukan. Dian dan tiga lainnya sama sekali tidak peduli dengan wajah Kaisar Xuannya. Setiap kali Dikong memilih, dia selalu menentang Dian. Jadi pada akhirnya, mereka yang tidak setuju adalah Di Chu, Di Xiang, Di Xuan, Dikong, Di Jiufeng, dan Diu. Suami Kaisar, abstain. Difu, apakah kamu abstain? Dian sangat marah. Sebelum meluncurkan proposal tersebut, ia menyimpulkan bahwa proposal tersebut memiliki kemungkinan besar untuk berhasil. Tanpa diduga, kaisarnya, yang telah memberikan begitu banyak bantuan, akan abstain dari pemungutan suara.